Bersikap baik adalah salah satu perbuatan yang mulia dan terpuji. Pada era modern saat ini, sangat jarang kita menemukan orang yang baik. Bukannya tidak ada, tapi akan sangat jarang orang yang baik dengan tulus. Kebanyakan orang baik dengan kita karena mereka mempunyai suatu maksud. Entah kita bisa menguntungkan untuk mereka, atau mungkin mereka membutuhkan bantuan kita. Semakin hari orang yang benar-benar baik semakin menghilang. Kenapa bisa demikian? Ada banyak faktor yang menyebabkan orang baik merubah sikapnya. Mungkin yang dahulu mereka sangat peduli dengan orang lain, sekarang mereka bisa sangat cuek sekali. Adakah di antara kalian yang seperti ini? Sudah lelah menjadi orang yang baik hati? Dalam video kali ini saya akan membahas mengapa orang-orang yang dahulunya baik sekarang berubah sikap menjadi orang yang lebih cuek dan tidak peduli. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Lelah menjadi orang baik? Mungkin hal itu yang kamu rasakan saat ini, di mana kamu mulai berpikir, kenapa aku harus menjadi orang baik? Sedangkan banyak orang di sekitar kita yang memakai topeng untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingannya. Merasa lelah menjadi orang baik adalah perasaan wajar dan dapat dimengerti. Ketika seseorang terus-menerus berusaha untuk bersikap baik, memberi dan mendukung orang lain, mereka bisa mulai merasa kehabisan energi, frustasi, atau bahkan terluka jika kebaikan mereka tidak dihargai atau dibalas dengan perlakuan yang setimpal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa seseorang bisa merasa lelah menjadi orang baik dan mulai bertanya-tanya, kenapa aku harus berbuat baik? Pertama, ekspektasi kita tidak terpenuhi. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, terkadang sebagai manusia kita ingin mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain yang sudah kita bantu. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang yang telah kita bantu itu dapat berperilaku sama kepada kita. Dari sini akan muncul perasaan kecewa dan lelah secara emosional. Berikut kita bisa belajar dari sebuah cerita Pak Arif, di mana beliau mempunyai sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga menimbulkan rasa kecewa. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Arif. Arif dikenal oleh semua tetangganya sebagai orang yang sangat baik hati. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa pernah mengharapkan imbalan. Suatu hari tetangga Arif yang bernama Pak Budi mengalami kesulitan besar. Pak Budi kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya. Arif yang mengetahui situasi tersebut segera menawarkan bantuan. Ia memberikan sejumlah uang kepada Pak Budi untuk membantu keluarganya bertahan hidup sambil mencari pekerjaan baru. Arif juga membantu mencarikan pekerjaan baru untuk Pak Budi dengan menggunakan koneksi yang ia miliki. Setelah beberapa bulan, Pak Budi akhirnya mendapatkan pekerjaan baru dan situasinya membaik. Arif merasa senang melihat Pak Budi bangkit kembali. Namun beberapa waktu kemudian, Arif menghadapi masalah sendiri. Bisnis kecil yang ia kelola mengalami kesulitan keuangan, dan Arif merasa bingung mencari solusi. Arif teringat kebaikan yang telah ia lakukan untuk Pak Budi, dan berpikir untuk meminta bantuan darinya. Dengan perasaan yang penuh harap, Arif mendatangi rumah Pak Budi dan menceritakan situasinya. Namun reaksi yang ia terima sangat mengejutkan. Pak Budi bersikap dingin dan tidak menunjukkan rasa terima kasih atau keinginan untuk membantu. Maaf, saya sedang sibuk dengan pekerjaan baru saya dan tidak bisa membantu saat ini. Kekecewaannya semakin dalam saat mengetahui bahwa Pak Budi dengan sengaja menghindarinya sejak saat itu. Perasaan tidak dihargai dan frustasi mulai mengganggu pikiran Arif. Merasa hancur, Arif berbicara dengan temannya Rina, yang selalu bisa memberinya nasihat yang bijak.
Rina mendengarkan cerita Arif dengan penuh perhatian. Lalu ia berkata, "Arif, kebaikanmu tidak diukur dari bagaimana orang lain meresponnya. Kadang orang tidak mampu atau tidak ingin membalas kebaikan kita. Yang penting adalah niat tulusmu dan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari membantu orang lain." Meskipun masih merasa sakit hati, Arif mulai memahami maksud Rina. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Arif memutuskan untuk tetap menjadi orang baik, tetapi ia juga belajar untuk menetapkan batasan dan tidak selalu berharap terlalu banyak dari orang lain. Dari cerita Pak Arif kita bisa belajar bahwa tidak semua kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, tidak semua orang akan membalasnya. Jika memang kita berniat membantu orang lain, hendaklah kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, agar kita tidak mempunyai ekspektasi lebih yang menimbulkan kekecewaan. Kedua, merasa dimanfaatkan. Kebanyakan orang berhenti menjadi orang yang baik karena mereka sering merasa dimanfaatkan. Memang orang yang baik hati akan rentan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Hal ini adalah salah satu sebab seseorang merubah sikapnya. Adakah teman atau rekan kerjamu yang seperti ini? Dahulu kamu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati dan suka membantu. Tapi lama-kelamaan dia menjadi lebih cuek dan sangat sulit sekali untuk dimintai bantuan. Bila ada temanmu yang seperti ini, mungkin temanmu saat ini merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Bantuan-bantuan yang dia berikan ternyata disalahgunakan oleh orang lain. Pengalaman dimanfaatkan bisa membuat kita menjadi lebih curiga terhadap niat orang lain. Kita mungkin menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain atau memberikan bantuan di masa depan karena takut dimanfaatkan lagi. Ketika kita merasa dimanfaatkan, kita mungkin mulai meragukan keputusan kita untuk berbuat baik. Kita bisa merasa ragu, apakah kita harus terus membantu orang lain atau mulai menjadi lebih protektif terhadap diri sendiri. Orang baik memang sangat rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kenapa banyak orang yang memilih untuk hidup lebih cuek dan tidak memperdulikan kesusahan orang lain. Ketiga, merasakan kekecewaan. Kekecewaan ketika membantu orang lain adalah hal yang sangat wajar. Terkadang respon orang lain yang kita bantu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita berbuat baik, seringkali kita memiliki harapan bahwa orang lain akan merespon dengan pengakuan atau rasa terima kasih. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, perasaan kecewa dapat muncul. Misalnya kita mungkin mengharapkan ucapan terima kasih setelah membantu seseorang. Tetapi jika tidak ada, kita merasa usaha kita tidak dihargai. Kekecewaan bisa membuat kita merasa tidak dihargai dan tidak berarti. Ini bisa berdampak negatif pada diri sendiri dan rasa percaya diri kita. Ketika usaha kita tidak dihargai, kita bisa mulai meragukan keputusan dan niat baik kita. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita harus terus berbuat baik atau mulai lebih fokus pada diri sendiri? Jujur saja, salah satu yang membuat kita berhenti untuk berbuat baik adalah rasa kekecewaan yang mendalam. Terkadang kita berpikir, untuk apa berbuat baik kepada orang lain, bila semua kebaikan yang kita berikan itu tidak pernah dihargai oleh orang, dan justru malah menimbulkan rasa kecewa dan emosi kita saja. Itulah beberapa hal yang membuat kita berhenti berbuat baik. Walaupun di dalam hati kita ingin sekali berbuat baik, tapi melihat kenyataan dan pengalaman yang pernah kita rasakan membuat kita malas untuk berbuat baik. Jika memang kamu ingin terus berbuat baik, ada baiknya kamu mulai menghapus semua ekspektasi, perasaan dimanfaatkan, dan kekecewaan dari dalam hati dan pikiranmu. Niatkan semua kebaikanmu itu untuk ibadah dan bukan untuk manusia. Saya yakin, jika semua kebaikan yang kamu lakukan diniatkan untuk ibadah, tidak akan ada lagi semua perasaan kecewa dan emosi dari dalam hatimu. Karena kita tidak bisa mengontrol sifat dan sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset kita dan sadari
bahwa semua kebaikan yang kita berikan itu tulus dan ikhlas. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.